Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, hari ini dengan penuh kesyukuran, alhamdulillah, kita dapat melanjutkan bacaan dan insya Allah juga kajian Quran kita. Bacaan dan kajian itu masing-masing punya keutamaannya. Itu sebabnya tadi dibaca bersama-sama, karena dengan sekedar membacanya saja itu Allah Ta'ala akan beri keberkahan untuk kita. Jadi jangan diremehkan masalah membaca Quran. Sebagian orang ketika membahas tentang Al-Quran seakan-akan dipertentangkan antara membaca dengan mengamalkan. Sampai ada yang mengatakan, buat apa Al-Quran sering dibaca tapi tidak diamalkan? Ya mungkin karena dia malas baca Quran ya. Tapi kalau kita lihat ya, berulang kali di dalam ayat yang bercerita tentang diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu fungsi Nabi atau tugas Nabi yang pertama adalah yatlu alaihim. Ya, yatlu alaihim, baru wa yu'allimuhum, baru yuzakkihim. Ya, jadi membaca itu di awal ya. Baru yu'allim, yaitu belajar maknanya. Lalu yuzakki, membersihkan jiwa. Jadi yatlu itu adalah satu hal tersendiri ya. Makanya Al-Quran itu ya pertama untuk dibaca ya. Jadi jangan gagah-gagah mengatakan ahlul Quran kalau malas baca Quran. Yang penting saya paham isi Al-Quran. Allah saja ya, meletakkan kefahaman itu setelah membaca. Yatlu bayu alim. Kok Anda mau potong yatlunya? Ini sesuatu yang perlu untuk kita ingat ya. Jadi membaca itu sendiri ya, itu sesuatu yang mulia, yang sangat penting. Bahkan salah satu makna paling dasar dari Al-Quran ay al-makru, yaitu yang dibaca. Bukan sekedar yang difahami, bukan, atau yang diamalkan, tidak, tapi yang dibaca itu. Ya. Tentu memahami dan mengamalkannya itu juga luar biasa, dan memang itu tujuannya ya. Tapi membaca Al-Quran itu adalah satu maksud, yaitu suatu tujuan khusus yang tidak boleh diabaikan. Itu sebabnya tadi kita selalu ya, jadi tidak langsung kita membahas tapi kita baca. Coba kita bayangkan bapak-bapak ya, bagaimana murahnya Allah. Mulut kita ini, mulut kita ya, yang ditutup masker nih sekarang nih, yang mohon maaf tidak jarang mengeluarkan kata-kata kotor. Coba bayangkan, renungkan ya. Ini mulut kadang mengumpat, kadang berdusta, kadang menghujat, mengejek, atau kadang memakan makanan yang mungkin syubhat ya. Kalau nggak haram, nauzubillah.
Yang kayak begitu mulut kita nih, Allah berikan kemurahannya untuk kita bisa membaca dengan mulut kita ini ayat-ayat Allah. Coba bayangkan tuh. Coba bayangkan. Allah tidak membatasi fadilah membaca itu hanya bagi mulut-mulut yang suci, tidak. Kan betapa susahnya kita kalau misalnya yang bisa baca Quran adalah orang yang bersih mulutnya, yang nggak pernah ngumpat, yang selalu zikir, yang tidak pernah menghujat, tidak pernah menghina. Mungkin sebagian kecil di antara kita. Mungkin hanya beberapa orang di antara kita nih yang bisa mengeluarkan suara. Coba. Tapi Masya Allah ya, bapak-bapak, bayangkan itu, renungkan itu. Ini mulut kita yang mohon maaf nggak jarang keluar yang kotor-kotor, ya. Dan segala macam hal yang kurang pantas, tapi Allah masih memberikan kesempatan buat mulut kita ini mengucapkan kalimatullah, kalamullah. Apalagi coba? Apa yang bapak-bapak saudara inginkan kemuliaan lebih dari itu? Ada? Nggak ada. Kan nggak ada. Apa lagi coba? Apa yang kita harapkan lebih mulia yang dilakukan oleh mulut kita selain dari dia bisa mengeluarkan kalamullah? Alhamdulillah. Makanya mumpung masih bisa bersuara, bapak-bapak saudara, baca Al-Quran. Baca. Walaupun yang menghafal Quran juga an zahri qalbin, tapi usahakan bisa bergerak mulutnya. Tidak hanya hatinya, supaya mulutnya juga dapat pahala. Dan bukan hanya bergerak mulutnya, tapi keluarkan juga suara. Walaupun sebatas yusmi'u nafsahu, yang mendengar hanya telinganya saja, gak harus teriak, supaya telinganya juga dapat pahala. Jadi hatinya dapat, matanya dapat, mulutnya dapat, telinganya dapat. Jadi terlingkupilah panca indera kita dengan berkah Al-Quran. Ya Allah, semoga kita dimuliakan dengan kemuliaan Al-Quran. Ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila ibadi, hamba-hambaku, sa'alaka, bertanya kepadamu, wahai Muhammad, 'anni, tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku ujibu, jawab atau kabulkan, da'watad da'i, doa dari orang yang berdoa, idza da'ani, apabila dia berdoa kepadaku. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka memenuhi atau menjawabku, menjawab perintahku, menjawab tuntunanku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan petunjuk, memperoleh kebaikan, kebenaran dan petunjuk. Ayat 186. Bapak-bapak dan saudara, ini ayat yang istimewa, ya. Kalau kita lihat dari ayat ini, pertama misalnya kita bicara konteksnya, ya. Apa sih hubungannya? Coba kan ayat sebelumnya dari 183, 84, 85 itu ayat tentang puasa. Kok tiba-tiba ayat 186 ayat tentang doa gitu? Apa sih hubungannya? Nah, ini kalau kita bicara konteks. Para ulama mengatakan bahwa di ujung ayat 185, coba dibaca ayat 185, ujungnya itu apa? Ayat 185. Wa la'allakum tashkurun. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum
Ayat 185 di akhir itu menggambarkan kepada kita kesempurnaan dan tuntasnya orang yang berpuasa. Tukmulul iddata, bilangan disempurnakan, dilengkapi. Walitukabbirullah, membaca takbir pada malam takbiran itu dan membesarkan asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wala'allakum tashkurun, kemudian memperbanyak syukur. Ya. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Takbir dan bertahmid kita pada malam takbiran dan seterusnya. Lalu kemudian ayat 186 ini tentang doa. Apa artinya? Kata para ulama, salah satu hubungannya adalah bahwa doa itu sangat cepat dikabulkan apabila hati orang yang berdoa itu bersih, jiwanya udah bersih. Nah, diasumsikan, ya, diandaikan bahwa kalau orang sudah berpuasa itu 1 bulan penuh, dia menempa dirinya dengan beragam ibadah, maka dia sudah menjadi jiwa yang bersih. Maka kalau dia berdoa, doanya pasti dikabulkan. Jadi itu konteksnya. Kok tiba-tiba ada ayat doa setelah ayat puasa? Oh, karena kalau orang puasa itu kan dia dibersihkan. Kalau sudah bersih, ya gampang doanya diterima oleh Allah. Maka kemudian datanglah ayat tentang doa ini. Wa idza sa'alaka. Nah, itu tentang konteks ya. Ada konteks lain yang diceritakan di dalam riwayat bahwa ada pertanyaan tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Aqribun rabbuna fa nunajihi am ba'idun fanunadihi, gitu. Jadi ada pertanyaan, ya Rasulullah, engkau menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kami adalah, apakah Tuhan kami itu dekat sehingga cukup hanya berbisik saja, ataukah Tuhan kami itu jauh sehingga kita harus teriak memanggilnya? Maka turunlah ayat ini. Ayat ini menegaskan Allah itu dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu tentang konteks. Yang kedua, kita lihat dari sisi bagaimana Allah membahasakan ya, tentang kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ayat ini adalah satu dari beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang ada pertanyaan dan ada jawaban. Contoh, wa yas'alunaka 'anil khamr wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Nah, mereka bertanya tentang minuman keras dan judi. Jawab, katakanlah wahai Muhammad bahwa pada keduanya itu ada sebagian kemanfaatan tapi lebih banyak kemudaratannya. Pertanyaan, jawaban. Ada beberapa. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya tentang haid. Kul huwa adza fa'tazilun nisa. Katakanlah bahwa darah haid itu adalah satu yang kotor, maka pisahlah, jauhilah, jangan campur istrimu. Nah, begitu. Wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afwa. Mereka bertanya tentang apa yang mereka infakkan, katakanlah kelebihan dari kebutuhanmu, gitu. Nah, yang menarik Bapak-bapak Saudara, dalam semua ayat yang isinya pertanyaan dan jawaban, itu selalu jawabannya itu dengan qul. Yas'alun qul. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul. Bahkan ada ayat wa yas'alunaka 'anil jibal faqul. Mereka bertanya tentang gunung-gunung tinggi itu, bagaimana nasibnya kelak? Faqul yansifuha rabbi nasfa. Nanti hari kiamat mau tinggi kayak apa gunung itu, habis, akan hancur. Jadi jawaban itu selalu qul atau faqul. Nah, ayat ini pengecualian. Wa idza sa'alaka ibadi anni, tidak mengatakan faqul inni qarib atau qul inni qarib, tapi langsung.
Tidak mengatakan faqul inni qarib atau qul inni qarib, tapi fa inni qarib. Apa maknanya kata ulama? Tidak adanya qul dalam jawaban itu untuk meringkas, untuk menunjukkan betapa dekatnya Allah. Jadi sampai satu kata kul yang merupakan tambahan yang membuat jarak antara pertanyaan sama jawaban itu dihilangkan sama Allah. Untuk menunjukkan bahwa benar-benar tidak ada jarak Allah dengan manusia, dengan hambanya. Allah itu sangat dekat. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku sungguh-sungguh dekat. Jadi ini dari sisi bayannya, ya. Bahwa khusus untuk urusan kedekatan Allah itu Allah Ta'ala jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar dekat dengan hambanya. Bahkan sampai tidak ada batasan, hanya sekedar huruf qul saja itu udah gak ada. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Bagaimana kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Ujibu, aku jawab da'watad da'i idza da'ani. Aku jawab doa dari orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Ya. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, di sini ada konteks, ada bayannya. Nah, di sini juga ada norma, ada hukum-hukum di sini, ya. Penjelasan ya tentang doa. Masya Allah. Para ulama mengatakan ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Aku pasti jawab doa seorang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Pertanyaannya, apakah semua doa kita dijawab? Dijawab nggak doa kita semua? Bapak-bapak merasa doanya dijawab nggak semuanya? Benar, semuanya yang diminta itu dijawab. Persis seperti yang kita minta. Itu berarti luar biasa. Tapi biasanya, ini biasanya ya, termasuk yang saya rasakan juga. Tidak semua doa-doa itu yang kita minta itu dijawab persis seperti apa yang kita minta. Kan begitu ya? Tidak semua yang kita minta itu dikabul seperti yang kita minta. Nah, lalu makna ayat ini gimana? Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku jawab doa dari orang yang berdoa itu kalau dia berdoa kepadaku. Ujibu, saya jawab. Idza da'ani, kalau dia minta. Kan ini kausalitas mutlak. Kalau dia minta saya jawab. Setiap kali dia minta saya jawab. Bagaimana penjelasannya? Nah, ulama menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memang benar, ya. Memang benar, ya. Jadi selama kita memenuhi syarat, ya, orang itu memenuhi syarat dari sisi dirinya. Nanti ada syarat-syaratnya beberapa kita bisa pelajari, ya. Selama seorang itu memenuhi syaratnya, Allah pasti mengabulkan, ya. Nah, yang dikabulkan oleh Allah, ya, adalah kebaikan yang dia minta. Kan gini, ya Allah, ya, kalau saya misalnya, kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah saya rezeki yang banyak. Kan kita minta kebaikan, ya. Karena kita mengira, ya, atau meyakini bahwa rezeki yang banyak itu kebaikan untuk kita. Maka kita minta kebaikan berupa rezeki yang banyak. Tapi ternyata Allah tidak kabulkan. Rezeki kita biasa-biasa saja misalnya. Atau bahkan mungkin kurang dibanding yang lain. Menurut kita meminta rezeki yang kita anggap kebaikan, ya,
maka Allah akan berikan kita kebaikan yang benar-benar kebaikan. Jadi kita minta kebaikan. Kebaikan itu dalam doa kita yang kita bayangkan itu rezeki yang banyak. Allah kabulkan. Kita dikasih kebaikan. Tapi kebaikan yang benar-benar kebaikan yang belum tentu rezeki yang banyak. Jadi ini yang paling pokok ya, hubungan antara doa dengan dikabulkan. Pasti dikabulkan. Kebaikan ya yang kita minta, akan Allah kasih kebaikan kepada kita. Tapi kebaikan yang kita minta adalah yang kita duga kebaikan untuk kita. Sedangkan kebaikan yang Allah berikan adalah kebaikan yang benar-benar baik untuk kita. Nah, disinilah perbandingan antara ilmu manusia dengan ilmu Allah. Kalau ilmu manusia itu dia mukhtalitun bisyahawatihi. Ya, dia itu sudah tidak objektif lagi seringkali. Karena apa? Karena sudah banyak hawa nafsu di situ. Tapi kalau ilmu Allah ya, tentang kebenaran, ya itulah kebenaran yang hakiki. Kalau ilmu Allah tentang kebaikan untuk si A, ya Allah akan berikan kebaikan kepada si A sesuai dengan ilmu Allah. Kan banyak yang kita baca ya, ada pesawat jatuh misalnya ya, nauzubillah min zalik. Lalu tiba-tiba ada yang selamat. Terus yang selamat itu diwawancarai dia. Gimana Anda bisa selamat? Wah, saya terlambat sampai bandara. Di taksi itu saya berdoa terus, ya Allah, ini taksi harus cepat ya Allah supaya saya bisa sampai cepat. Saya bisa sampai naik pesawat itu. Wah, saya bahkan sudah marah-marah sama supir taksi, saya berdoa supaya nggak usah terlambat. Saya terlambat. Begitu naik pesawatnya jatuh. Jadi yang dia minta berulang-ulang itu, yang menurut dia kebaikan untuk dia itu adalah sampai, ya, Allah penuhi kebaikan itu, tapi dalam bentuk justru mencegah dia. Artinya apa? Apapun yang kita terima setelah kita berikhtiar, itulah kebaikan. Ya. Jadi ujibu da'watad da'i idza da'ani, Allah mengabulkan ya permintaan kita sesuai dengan ilmu Allah. Nah, Bapak-bapak, Saudara, ada beberapa hal ya yang disampaikan oleh para ulama tentang doa. Pertama terkait dengan orang yang berdoa. Orang yang berdoa, saya, Anda, kita ini. Orang yang berdoa itu ya pertama, kalau dalam bahasa ayat ini da'ani, ya. Da'ani, mohon kepadaku. Ya. Artinya yang pertama, yang paling utama adalah iman kepada Allah. Meyakini, mengimani bahwa semua hal di dunia ini adalah dalam kekuasaan genggaman Allah. Itu yang pertama, syarat berdoa. Jadi minta kepada Allah dalam keadaan kita yakin yang kita mintai itulah yang punya. Satu. Yang kedua, muqinuna bil ijabah, dalam keadaan yakin bahwa Allah akan kabulkan. Itu nggak bisa dibuat-buat ya. Makanya Nabi melarang, nggak boleh kita berdoa, ya Allah saya minta ini in syi'ta, kalau kau berkenan ya Allah saya minta ini ya, kalau kamu, jangan bilang kalau kau berkenan. Itu menunjukkan ketidakmantapan hatimu. Jadi ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Itu syarat dari orang yang berdoa. Pertama, meyakini bahwa semua dari Allah, milik Allah, kekuasaan dalam genggaman Allah mutlak. Dan yang kedua, yakin bahwa doanya akan dikabulkan. Yang ketiga, lam yasta'jil atau lam ya'jal, tidak terburu-buru. Bagaimana terburu-buru itu? Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan gak dikabulkan, ngeremon. Kok Allah nggak kabulkan? Nah, begitu kata kok Allah nggak kabulkan, nah itu hilang udah. Jadi jangan mempercepat sesuatu yang Allah sedang proses dengan prosesnya.
malam yasta'jil, kata Nabi. Allah akan kabulkan malam yasta'jil, selama tidak memburu-buru atau tidak terburu-buru. Yang keempat, orang yang berdoa itu harus dia punya kehadiran dalam hatinya, ya, hadirnya Allah dalam hati. Jadi orang yang suka zikir. Maka antara doa sama zikir itu seperti dua sahabat yang nggak boleh pisah. Nggak pernah ingat Allah, gila lagi susah aja doa, susah itu. Jadi tetap, makanya di dalam hadis innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafil, ya, au kama qala. Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Ya, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, nah ini menyangkut sesuatu yang keseharian kita, ya. Jangan ada yang haram yang masuk ke badan kita. Ini rada-rada berat, ya. Kita berdoa, tapi dalam hadis disebutkan mengangkat tangan, cuman ternyata makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana Allah akan kabulkan? Itu yang menyangkut orang yang berdoa. Jadi dimulai dari keyakinan, ya, bahwa minta kepada Allah yang memang memiliki segala sesuatu, lalu sampai ujungnya gitu kita jaga diri, ya, di dalam nafkah kita, dalam keseharian kita. Kalau kita jaga alur ini dengan baik, nah, doa kita akan dikabulkan. Ada juga persyaratan yang terkait dengan isi doa itu sendiri. Kalau tadi tentang yang berdoa, ya. Apa yang berkaitan dengan isi doa? Yang pertama, lam yad'u bismin. Tidak boleh berdoa dengan doa yang mengandung makna dosa, perbuatan dosa. Ya Allah, bikin dia mobilnya masuk jurang, nah, itu nggak boleh. Bukan mobil dia masuk jurang, bisa mobil kita masuk jurang. Au qati'ati rahim. Ya Allah, saya bersaksi, berikrar bahwa saya nggak mau negur keluarga saya itu, saya benci dia seumur hidup, ya Allah. Saya udah nggak mau ngaku dia sebagai saudara saya. Pada orang tua, ya Allah, saya nggak mau ngaku dia sebagai anak saya. Nah, itu bukan doa yang akan dikabul, akan diridhoi oleh Allah. Jadi doa yang mengandung substansi dosa, ya, suatu perbuatan maksiat, ya, atau doa yang mengandung makna memutuskan silaturahim. Intinya doa yang baik-baiklah, gitu ya. Nah, kemudian ada persyaratan dalam semua proses berdoa itu, ya. Apa persyaratannya? Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah mereka, ya, yastajibu li. Kalau mereka ingin supaya doa-doa mereka lancar, aku terima, falyastajibu li. Maka hendaklah mereka memenuhi dan menjawab li, nah, menjawab perintah-perintah Allah karena Allah, ya. Jadi li di sini itu adalah karena Allah. Misalnya sholat, ya. Sholatnya karena apa? Karena Allah, nah itu li. Amal-amal yang dilakukan itu memang lillahi ta'ala. Nah itu akan membantu doa kita dikabulkan oleh Allah. Wal yu'minu bi, dan juga terus-menerus menjaga, merawat iman mereka, ya. Kalau yang pertama tadi pakai li, kalau ini pakai bi. Kenapa iman itu pakai bi? Nah, bi itu adalah lil mulabasah. Lil mulabasah itu artinya melengket, nempel. Jadi yang namanya iman itu sesuatu yang menempel, melekat. Nggak bisa iman itu ditaruh di laci, ditinggalkan. Itu bukan orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Jadi iman itu sesuatu yang melengket, nempel dimanapun kita berada. Jadi kita bawa dalam setiap aktivitas kehidupan. La'allahum yarshudun, ya, dan dengan itu semua
maka mereka akan mendapatkan kelurusan, kebenaran, ya, kebaikan. Nah, ayat ini sekali lagi kalau kita lihat dari normanya ya, ini perintah untuk kita berdoa sebenarnya. Ini perintah untuk kita berdoa. Cuman sekali lagi Bapak-bapak saudara, doa itu memang harapannya dikabulkan ya. Tapi harus ingat, yang mengabulkan itu Allah. Maka kata ulama ya, kata ulama, kan ini doa nih, yang mengabulkan Allah. Lalu kita berdoa itu untuk apa? Zullan wa ubudiyatan. Itu satu bentuk ketundukan dan perkhidmatan. Ubudiyah kita kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Jadi doa itu pengabdian kita kepada Allah. Maka tidak jarang bapak-bapak saudara, orang yang mengabdi kepada Allah sampai dia lupa berdoa, itu akan dikasih oleh Allah lebih daripada orang yang banyak berdoa. Ya misalnya ya, ini contoh ya, ilustrasi saja. Ada bapak ini punya 2 anak ya. Yang satu anaknya minta terus, pulang sekolah, "Pak, tadi hitung Pak," gitu. Nah, bapaknya sayang sama dia, gitu, kasih. Ntar besoknya lagi, "Pak, minta ini." Pokoknya minta terus setiap hari, ya dikasih. Yang satu nggak pernah minta. Kenapa dia nggak pernah minta? Bukan karena dia sombong, bukan karena dia nggak mau, tapi karena dia sibuk melayani bapaknya. Dia sibuk melayani bapaknya. Pakaian bapaknya dia setrikahin, sendal bapaknya dia bersihkan, sepatu bapaknya dia semir, topi peci bapaknya dia rapikan kalau mau Jumatan. Saking sibuknya dia melayani bapaknya, dia lupa minta sama bapaknya. Kira-kira bapaknya sayang gak sama dia? Kalau bapaknya ngasih, kira-kira ngasihnya bisa jadi lebih baik apa enggak dibanding dengan yang minta terus itu? Bisa jadi akan lebih baik. Karena apa? Ayahnya melihat anak ini berkhidmat pada dia. Itu yang disebutkan dalam hadis Qudsi, man syaghalahu dzikri an mas'alati ya, a'taituhu afdala ma'utis sa'ilin. Siapa saja di antara hambaku yang sibuk berzikir kepadaku sampai dia lupa berdoa, saya kasih dia lebih banyak daripada yang saya kasih kepada orang yang berdoa. Kenapa? Karena zikir itu menunjukkan ketundukan ya, menunjukkan kedekatan, menunjukkan perkhidmatan. Dia ingat terus sama Allah. Ya seperti kira-kira kayak tadi itulah ya. Anak yang berkhidmat sama bapaknya. Oh, pokoknya dia apa aja bapaknya mau. Bahkan belum bapaknya merintahin, dia lihat sudut mata bapaknya udah tahu. Bapaknya mau gini, langsung dia layani. Sampai dia lupa minta. Nah, itu kalau bapaknya punya apa-apa langsung dikasih banyak-banyak. Ya kira-kira begitulah ya gambaran sederhananya. Jadi doa itu adalah penanda bahwa kita tunduk kepada Allah. Kan kita minta ya, itu kita tunduk kan, bergantung ya. Tapi bukan hanya dengan doa kita menunjukkan ketundukan kita, ada banyak yang lain ya. Maka ukurannya adalah pada ketundukan itu, pada perkhidmatan itu. Banyak ya contoh-contoh seperti para aulia itu. Ya aulia itu bersenandung saja. Ya Allah, hanya Engkaulah yang aku cintai. Ya Allah, hanya kerinduanmu yang aku harapkan. Ya Allah, hanya ridhomu yang aku minta. Ya Allah, aku rindu padamu. Ya Allah, terus dia berzikir, bersenandung, bersolawat pada sampai dia lupa berdoa. Allah kasih dia karomah. Kasih berlipat-lipat dibanding yang minta-minta terus. Nah karena itu bapak-bapak saudara, perintah berdoa
tidak boleh melupakan kita kepada esensi bahwa yang paling utama adalah qorib, ya, kita dekat kepada Allah. Kedekatan itu yang inti, ya. Salah satu instrumen penandanya itu adalah doa. Ya, tapi yang paling inti itu kedekatan. Pokoknya dekat sama Allah. Kalau sudah dekat sama Allah, ya apapun yang terucap menjadi permintaan akan dikabulkan, bahkan yang tidak terucap pun, karena Allah Maha tahu kebutuhan kita, akan dikasih oleh Allah Ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ini ayat yang uhilla lakum ini panjang, ya. Mungkin minggu depan kali, ya. Ini ayat tentang malam-malam itu boleh untuk ini keringanan, ya. Keringanan dan kelapangan bahwa pada malam puasa, malam Ramadan itu boleh bercampur dengan pasangan, dengan istri, ya. Dan ada beberapa hal terkait dengan ketentuan serta beberapa adab, ya, dan ibadah-ibadah sunnah termasuk i'tikaf, ya. Cuman agak panjang, jadi kita cukupkan ayat 186, ya. Sebelum saya dikasih catatan suruh berhenti sama yang ustadznya. Ada 10 menit, mungkin ada yang ingin menyampaikan, ingin usul atau menambahkan terkait dengan ayat 186 tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berdoa ini, Kiai, kami merasa berpengalaman sendiri. Kadang-kadang memang betul seperti yang diterangkan tadi. Misalnya kami doa untuk anak kami jadi sekolah di sini dengan harapan bahwa nanti akan membantu kami seperti ini. Tapi kadang-kadang jauh lebih dari itu yang kami alami, yang membanggakan kami, ya, dengan tekad dia sendiri tanpa arahan kami, bahwa dia, alhamdulillah, kami juga bukan karena ria dalam hal ini. Ada satu anak kami yang jauh sebelumnya kami tidak bisa bayangkan untuk menjadi hafid 30 juz. Alhamdulillah, dengan doa kami yang mungkin tidak di sana sebenarnya, tapi dengan kebaikan-kebaikan mungkin, alhamdulillah. Jadi memang doa itu dahsyat, ya. Jadi itu yang pengalaman dari kami. Tapi sebelumnya kami sering membawa anak kami itu di Tuan Guru sebelumnya. Kalau boleh kami terangkan di sini, di Kapek, ya, waktu kecil ada kakaknya memang sekolah di sana. Sering sekali memang Tuan Guru besar itu memegang kepalanya pada waktu itu. Mungkin di sana mungkin, ya, ada keberkahannya. Pertanyaan kami memang keyakinan kepada orang alim itu adakah berkahnya bagi kita sebagai orang awam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya tabarruk, ya. Tabarruk itu mencari keberkahan, mengambil keberkahan. Dan dalam Islam itu memang tabarukan itu sesuatu yang ada, ya, sesuatu yang ada, diakui, bahkan diminta. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, kan? Jadikanlah maqam Ibrahim itu tempat sholat. Maka setelah tawaf itu orang sholat di belakang makam Ibrahim. Apa sih makam Ibrahim? Bekas kaki Nabi Ibrahim. Itu Al-Quran sendiri. Jadi Al-Quran sendiri menandaskan tempat itu ada keberkahannya. Karena di situ ada tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Nabi besar Muhammad SAW juga sepanjang masa beliau hidup, ya. Ada dulu orang dikirim oleh Quraisy pergi ke Madinah. Kebetulan orang itu punya saudara yang sudah masuk Islam, hijrah bersama Nabi. Lalu dia mau kunjungi saudaranya. Begitu mau berangkat, kata orang Quraisy, ya istilahnya pesan sponsor lah, ya. Coba tengok-tengok gimana keadaan Muhammad. Sedangkan kita mau serbu tuh Madinah. Coba cek dulu gimana keadaannya Muhammad sama sahabat-sahabatnya.
nanti kalau balik kasih kita info gitu. Pergi orang itu, begitu pulang, begitu lewat Ka'bah, panggil sama tokoh-tokoh, Abu Jahal, Abu Lahab apa itu. Gimana tentang Muhammad itu? Yang kamu lihat di Madinah tentang dia apa? Apa kata orang itu? Kaifa taqtuluna Muhammadan wa ashabu kadu yaqtatiluna ala wadu'ihi. Bagaimana mungkin kalian mimpi mau membunuh Muhammad, sedangkan sahabat-sahabatnya itu hampir-hampir berantem untuk memperebutkan tetesan air wudhunya itu supaya tidak jatuh ke tanah. Jadi kalau Nabi wudhu itu sahabat di sekitarnya itu rebutan air wudhunya Nabi. Itu hadis sahih. Rebutan air wudhunya Nabi, jangan sampai jatuh ke tanah. Begitu kena tangannya langsung diusapkan ke wajah, keberkahan. Saking cintanya sahabat Rasulullah seperti itu cintanya. Nggak ada tetesan air wudhunya yang jatuh ke tanah. Rebutan ngambil. Nadong bahasa kita. Gimana ente mau bunuh orang kayak gitu? Orang yang sangat dicintai, dijaga, dan dikasihi oleh sahabatnya. Nah itu satu gambaran. Dan itu banyak. Banyak. Dulu Sayyidina Abdullah bin Umar, anaknya dari Sayyidina Umar bin Khattab, kalau pergi ke suatu daerah dia nanya selalu, ini tempat pernah didatangi Rasul nggak? Gitu. Oh pernah. Nabi sholat di mana dulu? Oh di sini Pak. Enggak, persisnya Nabi berdiri di mana dulu? Di sini, di sini. Dia berdiri di situ sholat 2 rakaat. Tabarukan. Padahal kan udah itu sekian tahun yang lalu kan. Udah nggak ada bekas kaki di situ. Tapi karena di situ pernah berdiri Rasulullah SAW, ya, maka dia ngambil tabarukan dari tempat itu. Jadi ahlul khair, orang-orang baik itu punya keberkahannya. Sebagaimana juga ya tempat-tempat yang pernah didiami oleh ahlu syarr, ya, oleh orang-orang yang memang biang-biang kejahatan, ya juga itu ada hawanya, ya. Seperti Nabi SAW dalam perjalanan balik ke Madinah, lewat tempat Madain Soleh itu, tempatnya kaum soleh, kata Nabi cepet-cepet lewat, jangan lama-lama di sini. Hawanya nggak bagus, jadi nggak istirahat di situ, tapi cepat dilewatin supaya nggak lama-lama. Padahal kan kaumnya Nabi Soleh itu udah ribuan tahun istilahnya di situ, ribuan tahun yang lalu lah tinggal di sana, tapi ada masih hawa kekufuran itu. Nah itu sebabnya bagian ya dari cara untuk melembutkan hati, bagian dari cara untuk mendidik jiwa kita, ya, dan mengundang keberkahan dari Allah adalah dekat dengan orang soleh. Nah, termasuk tadi disampaikan, dipegang oleh almarhum Tuan Guru Mustafa ya, nah, di Kapek, anaknya dipegang, ya bisa jadi itu jadi salah satu sebab. Ya, salah satu sebab. Tetapi tabarukan sekali lagi ya, bukan berarti bahwa mereka orang soleh itu punya keberkahan dengan sendirinya, tidak. Tapi itu adalah keberkahan yang Allah Ta'ala titipkan, ya, Allah Ta'ala titipkan. Ya kira-kira seperti haqqus syafa'ah ya. Wala yashfa'una illa liman irtada. Man dzalladzi yashfa'u inda illa biizni. Jadi hak mengampuni ya, itu pada Allah, tapi Allah memberikan beberapa orang ya keluangan atau kewenangan untuk memberi syafaat. Termasuk diantaranya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu Allah yang berikan. Ya namanya Allah Ta'ala, dia bisa memberikan apa saja kepada siapa saja. Ya.
Dia bisa menitipkan keberkahan kepada orang-orang soleh, orang-orang alim, apalagi kepada para nabi dan rasul. Jadi ketika bertabaruk itu kita tetap meyakini bahwa semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir saya mengajak kita untuk sama-sama membaca suratul Fatihah ya, untuk saudara-saudara kita para pejuang yang sampai sekarang masih belum ditemukan ya. Para pelaut kita ya, angkatan laut kita ada 53 orang awak dari kapal selam KRI Nanggala ya, yang kehilangan kontak sejak 2 hari yang lalu. Konon maksimal hanya 72 jam manusia bisa bertahan di kapal selam itu ya. Sekarang sudah 48 jam lebih. Konon ya, seperti itulah ukuran teknisnya. Tapi kita kan berserah kepada Allah ya. Allah Maha Murah ya. Kita berharap mudah-mudahan semua saudara-saudara kita itu diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Namun apapun yang terjadi dan nasib mereka di dunia ya, mereka semua itu mujahid ya, dan mujahid akan mendapat kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.